Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, keluarga besar SDIT Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, kita pada pekan-pekan ini memasuki bulan yang sangat kita rindukan, yaitu bulan suci Ramadan yang sebaik-baiknya bulan, dimana bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dibuka pintu surga, bulan yang dibuka berlipat-lipatnya pahala. Jangan sampai kita terlena dan jangan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa. Izinkanlah pada pagi setelah subuh ini saya memberikan sedikit motivasi tentang bertaubatnya seorang hamba. Saya awali dari kisah seorang pencuri yang mau mencuri di rumah seorang ulama, seorang tabi'in pada masanya. Jadi dahulu kala ada seorang pencuri yang pada malam hari menghendap-hendap datang ke rumah seorang ulama. Dengan berhati-hati dia memasuki pintu belakang dan berharap pencuri ini menemukan barang-barang yang dapat dia jual, berharga dan tentunya dapat diambil keuntungannya. Dengan mengendap-endap, pencuri ini kemudian memasuki peruangan. Tapi apa yang didapati? Yang didapati hanyalah seorang diri yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pencuri itu tidak menemukan apapun. Namun naas, ternyata ketika dia melihat sang ulama tadi, dia malah ketahuan oleh sang ulama. Hai fulan, kau kemari. Seperti itu pemanggilan sang ulama karena kaget ya ketika habis beribadah. Maka si fulan pencuri ini kemudian langsung mendekati sang ulama. Apa yang engkau cari di rumahku? Tanya sang ulama. Pencuri menjawab, aku ingin mencari harta yang dapat saya jual kembali, dan menegaskan bahwa dia seorang pencuri. Lalu kemudian sang ulama ini mengatakan dengan kerendahan hatinya bahwa apabila engkau mencari harta, engkau tidak akan mendapatkan apapun di rumah ini. Namun apabila engkau ingin mendapatkan yang jauh lebih besar dari harta tersebut, maka segeralah ambil air wudhu dan sholatlah 2 rakaat di rumahku ini. Maka apa yang terjadi? Pencuri tersebut berpikir, mana mungkin dengan sholat kita dapat mendapatkan harta yang lebih banyak. Tanpa pikir panjang, tentu sang pencuri ini karena takut langsung mengambil air wudhu dan menemui sang ulama. Kemudian ulama tersebut mempersilahkan untuk sholat 2 rakaat. Masya Allah, subhanallah, ternyata nikmat Allah datang di sholat 2 rakaat tersebut. Hidayah datang di sholat 2 rakaat tersebut. Hati, pikiran, kemudian jiwa sang pencuri tadi itu ternyata mendapatkan sebuah ketenangan. Selepas sholat, sang pencuri mengutarakan niatnya. Bolehkah aku di sini hingga esok hari? Dan aku ingin berpuasa denganmu. Dengan ulama tentunya. Maka sang ulama ini membolehkan. Ternyata tidak cukup sehari, ditambah lagi berhari-hari. Dan sang ulama pun juga membolehkan. Hingga kemudian pada beberapa hari kemudian sang pencuri ini
mengutarakan kembali niatnya bahwa apa yang dia cari selama ini sudah didapatkan, dan dia memohon pamit kepada sang ulama, esok hari ingin kembali ke masyarakat, ingin kembali pada hidupnya, dan akan memperbaiki apa yang telah terjadi kesalahannya. Maka dengan spontan sang ulama menjawab, silahkan. Nah, saudara-saudaraku, keluarga besar SDIT Ar-Rahmah, apa yang dapat kita petik dari kisah singkat ini? Bahwa kisah singkat ini benar-benar terjadi dan nyata pada zaman tabi'in Malik bin Dinar. Beliau adalah salah satu tabi'in yang banyak sekali ilmunya dan banyak sekali kitab-kitab yang telah ditulisnya. Secara ringkas, kita akan mencari hikmah dari kisah tadi, yaitu yang pertama adalah bahwa sang pencuri, seburuk-buruknya manusia, ketika hidayah itu datang, maka itu adalah mutlak hak dari Allah Azza wa Jalla, sang pemilik alam ini. Sudah tidak bisa kemudian kita tunda. Kalau sudah hidayah itu datang, maka hidayah itu adalah milik sang hamba ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Pada kalimat awal bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, maka si fulan pencuri ini telah menjadi apa yang disukai oleh Allah, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Dan yang ketiga, setelah dia mendapatkan hidayahnya, mendapatkan tobatnya, sang pencuri ini kemudian ingin kembali ke masyarakat. Artinya apa? Allah juga menjanjikan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka di momentum bulan Ramadan ini, mari kita berfastabiqul khairat dengan amalan-amalan terbaik kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang suci pada bulan Ramadan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.